Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim, terlebih di Aceh. Seluruh umat muslim di Aceh pun senantiasa menyambut bulan Ramadan. Daerah yang mayoritas muslim ini pun terasa kental sekali loh nuansa religinya ketika kamu berkunjung ke sana di bulan suci Ramadan. Pemirsa, mau tahu bagaimana suasana khas pelaksanaan Ramadan di Banda Aceh? Nah, lihat, nikmati cuplikannya. Pemirsa, ada sebuah tradisi Ramadan di Aceh yang pastinya gak akan kamu temui di daerah lain loh. Inilah alasannya kenapa kamu harus datang ke Aceh saat bulan Ramadan. Nah, Provinsi Aceh itu punya keunikan yang berbeda mungkin tradisinya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, sebelum Ramadan sendiri tuh ada yang namanya tradisi megang. Jadi di mana masyarakat Aceh itu semuanya berbelanja membeli persiapan untuk puasa, yaitu daging. Jadi daging sapi itu untuk dimasak dan ada juga yang dijemur. Semua itu disiapkan untuk Ramadan. Jadi tradisi Ramadan itu biasanya di sahur ada membuat sibalu, dagingnya dikeringkan atau dendeng. Kemudian ada, kalau saya mungkin Aceh besar, ada bikin si rebus namanya, daging rebus yang nantinya bisa digoreng juga di sahur gitu. Intinya akan lebih memudahkan, kemudian juga yang mungkin mengasumsi konsumsi yang namanya daging mungkin bisa lebih memperkuat ibadah puasanya gitu ya. Tapi ini kan sebuah tradisi budaya gitu ya. Dan kemudian juga berbeda nih kalau puasa Ramadan di Aceh. Kalau di Aceh itu benar-benar terasa gitu, ini lagi berpuasa, karena menghormati, menghargai orang berpuasa itu sesuatu keharusan. Walaupun memang ada berbagai etnis mungkin yang berbeda agama, tapi itu juga diberikan ruang, katakanlah misalnya Kota Banda Aceh. Nah, di Kota Banda Aceh itu ada etnis Tionghoa. Jadi etnis ini boleh mereka tetap menjual dan sebagainya secara tertutup dan memang hanya bisa diakses oleh mereka sendiri. Dan itu dihargai dan dihormati sekali oleh kelompok Tionghoa ini. Nah, kemudian kalau berjualan, kan untuk buka puasa biasanya orang Aceh itu juga banyak suka membeli gitu, membeli untuk persiapan berbuka, dan itu diatur oleh pemerintah juga di tempat-tempat mana bisa berjualan gitu. Dan ada satu tempat mungkin yang semua orang bisa belanja di sana, bahkan di pinggir-pinggir jalan itu, sepanjang jalan itu semua orang bisa berjualan gitu. Nah, itu baru bisa dilakukan di atas jam 3. Jadi jam 3 ke atas itu baru bisa orang berjualan. Jadi kalau mau cari untuk makanan restoran di saat sebelum buka pagi hari dan sebagainya, pasti semuanya tutup. Nah, kemudian juga paling swalayan gitu ya yang bisa berjualan. Tapi kalau yang lain-lainnya semua nggak ada. Jadi mau cari makanan yang enak di pagi hari itu susah sekali di Aceh. Dan kemudian menjelang berbuka. Nah, ketika kita menjelang berbuka itu kita lihat ramai sekali orang di jalan untuk membeli makanan pembuka puasa di jalan-jalan yang ada, dan beragam. Ada anak-anak muda dengan kelompok-kelompok kulinernya gitu ya. Dan bahkan ada yang namanya Festival Ramadan, itu dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Kalau tahun ini dimulai pada tanggal 13 April dan itu dilaksanakan di Taman Budaya. Nah, kegiatan Festival Ramadan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan disupport juga oleh Kementerian Parekraf, juga dari Dinas Pariwisata Aceh juga berkolaborasi dengan Kota Banda Aceh. Nah, ini penting juga gitu ya, memberikan ruang kesempatan pada UMKM yang terutama usaha kuliner ini untuk mengisi bulan Ramadan itu, dan masyarakat untuk datang ke sana. Dan di sana ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Aceh Festival Ramadan tahun 2022 ini kita buat tentunya dalam rangka untuk mempromosikan pariwisata di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Di Festival Ramadan ini makanan-makanan tradisional khas Aceh, mulai dari bubur kanji, ibu pedah, dan segala macam tersedia di sini. Di sini juga kita ingin membangkitkan dunia pariwisata setelah 2 tahun terakhir dilanda COVID-19. Tapi yang pastinya setiap waktu masuk jam sholat, terutama maghrib dan
Isya dan dilanjutkan tarawih itu ditutup. Nanti kapan dibukanya? Setelah tarawih. Dan kemudian kalau kita berpuasa di sana, kita nggak usah susah-susah lihat jam kapan waktu berbuka, karena sebelum berbuka itu sudah ada sirine. Sirine itu semua orang mendengarkan. Kalau udah sirine itu berarti ini menjelang berbuka dan sudah waktunya untuk bisa berbuka. Dan begitu juga di saat sahur. Kan kalau kita katakanlah misalnya di Jakarta paling ada diketok-ketok kayak beduk apa gimana gitu ya. Tapi di sana udah pakai sirine aja, jadi semua orang dengar sirine. Oh ini waktunya udah imsak gitu, bilang azan, udah nggak, setelah itu mereka masih punya waktu sebentar dan kemudian azan. Jadi nggak bisa lagi untuk menikmati makan sahur. Nah jadi memang budaya ini harus dipertahankan di Aceh. Karena apa? Ini juga salah satu hal ciri khas di Aceh, apalagi di dalam implementasi syariat, menghargai orang berpuasa, dan kemudian masjid-masjid itu penuh. Nah kalau kita lihat di Aceh itu, kalau dulu ya, kan mungkin di awal Ramadan ramai, tapi sekarang sampai akhir Ramadan itu dipenuhi oleh jamaah. Bahkan jamaah itu nggak hanya datang dari kota Banda Aceh saja, tapi sudah datang dari berbagai kabupaten kota di Aceh, bahkan dari luar Aceh, untuk menginap di Aceh itu selama 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan itu bukan hanya dilaksanakan salat tarawih, tapi juga ada qiyamul lail. Dan di masjid-masjid juga ada disiapkan, mungkin ada masjid bahkan di Aceh itu yang kalau mau berbuka mereka menyiapkan makanan itu kanji rumbi. Jadi kanji rumbi itu dimasak kemudian dibagikan kepada orang-orang yang jamaah yang datang ke masjid itu. Jadi memang ya ini sesuatu hal kekhasan di Aceh yang perlu mungkin diketahui oleh banyak pihak, sehingga mungkin kalau mau puasa itu nikmat sekali berpuasa di Aceh insya Allah. Nah, pada tahu nggak sih tentang tradisi Ramadan di Aceh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai yang baik-baik. Dan Allah itu maha bersih, menyukai yang bersih-bersih. Lalu kemudian Rasulullah bersabda di akhir adalah fanazzifu afniyatakum, maka bersihkanlah halaman dan lingkungan kalian. Ini hadis riwayat Imam Suyuti daripada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada hubungan antara Allah dengan kebaikan, antara Allah dengan kebersihan. Sampai Rasulullah bersabda, "Fanazzifu afniyatakum", maka bersihkanlah lingkungan dan juga halaman kalian. Jadi seorang mukmin itu ingin tercermin bagi dirinya itu kebersihan bukan cuma batin dan dirinya saja, tapi juga terpancar pada kebersihan di lingkungannya. Itu seorang muslim. Muslim bukanlah ajaran Islam apabila sesuatu itu nampak ya tidak menarik, itu bukan daripada ajaran Islam. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain beliau bersabda bahwa imatatul adza anit tariq, bagian daripada iman juga adalah menghilangkan segala hal yang mengganggu di jalan, itu adalah bagian daripada iman. Kenapa jalan yang menjadi fokus dalam hadis? Karena jalan itulah lingkungan yang paling banyak dipakai oleh semua orang. Jalan itu adalah lingkungan kita yang paling banyak dipakai oleh semua orang. Maka memperbaiki jalan, memperindah jalan sehingga tatapan mata itu menarik, itu bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara masalah green, masalah penghijauan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis beliau sampaikan kepada kita, bahkan ini unik, hadis ini bicara tentang masalah penghijauan sampai hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah, idza istata'a an liyughrisha falyughrisha." Nah,
Jadi kata Nabi, apabila telah datang kiamat dan pada tangan salah seorang daripada kalian ada satu biji, kalau mungkin dia tanam biji itu, maka tanamlah. Bayangkan itu, peristiwa hari kiamat sudah di depan mata, tapi di tangan kita ada satu biji yang kalau seandainya secara normal kita tanam itu bisa tumbuh hijau. Kata Nabi, kalau bisa dia tanam, maka tanamlah, padahal hari sudah kiamat. Artinya apa? Go green dalam Islam itu sampai hari kiamat. Tidak memandang kepada masalah periode, program, ya, sampai habis masa program. Bukan. Go green dalam Islam itu adalah go green sampai hari kiamat. Itu adalah ajaran agama. Itu uniknya. Karena ajaran menganut sifatnya adalah abadi. Jadi itu begitu pentingnya Islam menumbuhkan dan menanamkan ajaran itu pada Muslim, pada penganutnya. Maka sekarang tugas daripada kita adalah bagaimana merealisasikan ajaran Islam ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kualitas seorang Muslim itu bukan pada pengetahuan saja tentang agamanya, tapi adalah bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara ekosistem. Selanjutnya kita kalau bicara tentang masalah lingkungan, kita kan bukan masalah lingkungan secara materi saja, tapi lingkungan berupa juga adalah manusianya, ya. Banyak orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, kata Nabi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, di sini ada banyak masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sekeliling kita. Kita juga patut untuk memberikan perhatian untuk itu. Maka di antara salah satu sosok yang mungkin, ya, yang menjadi perwakilan dari Aceh yang banyak membantu sisi rakyat-rakyat miskin secara pendidikan dalam hal ini, seperti sosok Ibunda Iliza Sa'aduddin Jamal selaku DPR dari Aceh. Saya sendiri melihat itu banyak membantu untuk siswa-siswa, beasiswa untuk siswa di SD, SMP sampai SMK, itu bahkan puluhan ribu sudah tersalurkan. Begitu juga beasiswa untuk mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah, khususnya bagi anak-anak yang miskin. Ini sampai ke daerah tempat saya melihat di daerah PD bagaimana betapa besar banyak sekali bantuan yang beliau berikan kepada orang-orang miskin. Ini adalah bagian daripada peduli pada lingkungan, dan lingkungan di sini adalah orang-orang miskin yang merupakan pribadi yang butuh kepada ini kita. Kemudian juga perlu aspirasi. Ini juga penyerapan aspirasi khususnya bagi anggota DPR. Kalau reses, pulanglah dan menyerap aspirasi ke bawah. Dan saya melihat sendiri bagaimana Ibunda ini ikut beliau betul-betul waktu pulang reses ke Aceh itu betul-betul pergi untuk melihat dan menyerap aspirasi masyarakat bawah. Dan ini sulit bagi sebahagian orang, tapi mudah bagi beliau. Ini hal yang merupakan sesuatu yang terpuji. Mudah-mudahan DPR lain, anggota DPR juga ikut. Bagaimana jangan takut sudah terpilih untuk turun untuk menyerap aspirasi masyarakat dari bawah. Dan kami harapkan Ibunda tetap istiqamah untuk menyerap aspirasi dan juga menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan tugas dan fungsi beliau di DPR, berhubungan dengan lingkungan dan juga berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat bawah, terkhusus adalah masyarakat miskin. Nah, kita harapkan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita buat video ini, Allah rahmati beliau dan juga Allah rahmati kita semua, dan dijadikan Aceh ini adalah baldatun thayyibatun dan juga Nusantara semuanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.